Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hadirin sekalian dan seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian Ahad pagi Panti Asuhan Muhammadiyah Kepung, Damar Wulan, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini kita dikumpulkan oleh Allah di dalam majelis ta'lim yang insya Allah penuh dengan keberkahan semacam ini, dalam insya Allah niatan yang baik yaitu menuntut ilmu. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita amalkan dan kita niatkan di pagi hari ini, semoga apa-apa yang kita lakukan di pagi hari ini, keluarnya kita dari rumah kita masing-masing sampai kita datang di majelis di pagi hari ini, semua langkah kita sampai nanti pulang oleh Allah dicatat sebagai suatu pahala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama,
Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita akan membahas satu materi yang cukup penting. Mumpung kita masih hidup di dunia, sebelum kemudian kita meninggal dan tidak bisa lagi balik ke dunia, supaya tidak menyesal. Ternyata ada di antara kita, dan mungkin justru kita sendiri, bukan di antara kita, yang mungkin kita ini, yang ketika hidup di dunia ini, yang Allah inginkan adalah menjadi hambanya Allah, menjadi Abdullah. Menjadi apa, Bu? Abdullah. Atau kalau perempuan, amatullah, hamba Allah. Yang ternyata dengan harapan kita bisa menjadi hamba Allah, totalitas mulai bangun pagi sampai kita melakukan semua aktivitas, sampai kemudian kita tidur, bahkan ketika tidur, itu yang Allah inginkan kita adalah menjadi hamba Allah, Abdullah. Langkah kaki kita untuk Allah, terbukanya mata kita untuk Allah. Kita keluar rumah, niatan kita tidak lain dan tidak bukan untuk mengabdi kepada Allah. Bahkan ketika kita di tempat kerja, di pasar, di sawah, di mana Pak Edi? Pasar Pak Edi ya. Pak Jas Kombong Puyuh. Mana lagi Pak Anwar? Bahkan di tempat kerja, itu semuanya tidak boleh terlepas bahwa kita ini Abdullah, hamba Allah. Nah, itulah kenapa syiar kita itu salah satunya apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan tidak berhenti sampai situ. La syarikalah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Apa artinya inna salati? Sesungguhnya salatku, ini perwakilan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ya rukun Islam yang 5 itu. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Itu namanya ibadah mahdhah. Nah, inna salati, kalimat sesungguhnya salatku itu mewakili semua ibadah mahdhah yang kita lakukan. Wa nusuki, dan ibadah-ibadah selain itu. Silaturahim, sedekah, kemudian memaafkan orang lain, kemudian tersenyum kepada orang lain, kemudian berperangai yang baik, sopan, santun, taat peraturan. Wa nusuki, wa mahyaya, kemudian hidupku. Nah, hidup ini 2. Hidup boleh jadi mulai lahir dari rahim ibu kita, sampai yang dimaknai dengan hidup itu adalah mulai meripat ini melek. Itu hidup. Karena tidur itu adalah akhul maut, dulure mati. Sampai ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, afil jannati naum, apakah di surga itu ada orang tidur? Ini bayangan pertanyaan orang-orang sedek dunia itu senengane turu. Sampai ketika surga itu pun harapannya dia, nikmatnya surga itu berupa tidur. Dan itu saya banget itu. Saya ini pokok istirahat itu ya turu. Nikmat itu buat saya tidur. Nah, sampai akhirnya terwakili pertanyaannya. Ya Rasulullah, afil jannati naum. Apakah di surga itu ada yang namanya tidur? Apa Rasul bilang? La.
An-naumu akhul maut. Tidak ada tidur di surga itu. Karena tidur itu saudaranya kematian. Sementara di surga tidak ada yang namanya mati. Hayatun abadan. Hidup selama-lamanya. Nah, maka wa mahyaya, hidupku ini. Wa mamati, dan sampai nanti aku mati karena dan untuk apa? Itu sama Allah dijawab. Lillahi rabbil alamin. Maka panjenengan ibu-ibu mengabdi kepada suami untuk siapa? Allah. Bapak-bapak kerja bukan cuma untuk anak dan istri, tapi untuk siapa? Allah. Kita keluar rumah untuk Allah, kita balik ke rumah untuk Allah, kita duduk di majelis ta'lim untuk Allah, kita masuk masjid untuk Allah, untuk mengaplikasikan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan tidak berhenti, dilanjutkan la syarikalah. Nah, ini pembahasan kita. Tidak ada saingan untuk Allah dalam urusan tersebut. Apa artinya? Jadi ketika kita mengucapkan inna salati, itu kan untuk Allah. Berarti apa? La syarikalah, salatku tidaklah aku lakukan kecuali hanya untuk Allah, tidak ada untuk selain Allah. Nah, maka ketika orang itu salat, ada sedikit masuk keinginan duniawi di dalam salatnya, maka itu salat yang kemudian bukan salatnya Abdullah. Bukan sholatnya hamba Allah. Ada satu cerita. Ini riwayat athar. Walaupun kemudian riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada seorang laki-laki ahli ibadah. Ahli ibadah. Mulai akil baligh sampai dia meninggal dunia itu tidak pernah putus ibadah. Tidak pernah putus apa? Ibadah. Sudah. Ketika dia meninggal, itu ternyata oleh Allah dimasukkan ke dalam api neraka. Padahal ahli ibadah. Kemudian sama Allah dikirim satu malaikat untuk tanya, coba hambaku ini protes enggak gitu loh. Setelah ibadah kok ternyata malah masuk neraka. Suruh tanya, malaikat berangkat ke tempatnya dia di neraka, tanya nyesel enggak dia ibadah, ternyata setelah ibadah dia masuk neraka. Datanglah malaikat, mas, sampean dulu kan pengasuh di panti asuhan Muhammadiyah. Oh iya betul. Sampean dulu kan enggak pernah protes kalau bayarannya 1 bulan cuma 5 juta. Iya enggak pernah protes. Berapa bayarannya? 200 juta. Masya Allah, lebih banyak lagi ya. Sampai kan enggak pernah protes dulu. Enggak pernah protes ya Allah. Terus kan setiap datang waktu sholat tidak pernah telat. Tidak pernah telat. Semua kemaksiatan tidak pernah dilakukan. Oh jangankan maksiat. Ngelirik maksiat tidak pernah. Oh iya. Terus sekarang kok masuk neraka? Nyesel tidak dulu ibadah? Kok sampai ternyata setelah kamu ibadah oleh Allah kamu dibalas neraka? Dibilang apa? Tidak nyesel. Karena ibadah itu tugasku. Surga atau neraka itu haknya Allah. Maka saya tidak nyesel. Karena mau masuk surga ataupun masuk neraka, tugasku adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya sudah. Maka aku ini mau dimasukkan surga, mau dimasukkan neraka bukan urusanku. Urusanku ini cuma aku harus ibadah. Sama seperti Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Panjenengan tahu ceritanya Imam Ahmad itu? Dikerjain sama tetangganya. Jadi punya tetangga, tetangganya ini rodok ruwet titik. Kalau tetangga panjenengan kan ruwetnya akeh. Kalau ini titik gitu ya. Karena jangan khawatir, lek duwe tonggo ruwet berarti panjenengan ahli ruwet. Gitu aja, enggak usah repot-repot ya. Kalau panjenengan orangnya baik, tetangganya insya Allah baik. Ya, tonggo kok ngene ram, yo ngoco dhisik ya. Enggak usah protes, terlebih dahulu bercermin. Sudah? Begini, sama tetangganya Imam Ahmad itu dipanggil, ya Aba Abdillah, sini. Datang Imam Ahmad ke rumahnya tetangga itu. Apa yang terjadi? Sampai di rumah tetangganya, itu tetangganya bilang begini, saya tidak perlu sama kamu, pulang lagi.
Imam Ahmad pulang, ya sudah pulang. Baru sampai di depan pintu rumahnya Imam Ahmad sama tetangganya yang tadi dipanggil lagi. Aba Abdullah, ta'al sini. Balik lagi Imam Ahmad. Sampai di tempatnya tetangga itu, tetangganya bilang, saya tidak perlu sama kamu, pulang aja wes. Imam Ahmad bilang, oh ya sudah, saya pulang. Coba kalau panjenengan itu tetangga diapain kira-kira? Diulek jadi sambel gitu ya. Sudah. Sampai di depan rumah pintu rumahnya Imam Ahmad dipanggil lagi. Ya Aba Abdillah, la taz'al minni, ta'al. Jangan marah, sini. Balik lagi Imam Ahmad ke situ. Setelah sampai di depan pintu rumah tetangganya untuk yang ketiga kali, tetangganya bilang apa? Pulang aja wis, saya tidak jadi perlu. Imam Ahmad bilang, oh ya sudah, saya pulang lagi. Sampai Imam Ahmad tidak protes, yang protes malah muridnya. Ya Imam, la'iba bika dzakar rajulu. Wahai Imam, itu laki-laki mempermainkan kamu. Kamu dipanggil, kamu datang, kamu disuruh pulang. Setelah kamu sampai di rumahmu dipanggil lagi, suruh pulang lagi. Apa kata Imam Ahmad? Itu bukan urusan saya. Dia mau mempermainkan saya, itu urusannya dia dengan Allah. Urusan saya adalah, saya punya tetangga dan saya wajib baik sama tetangga saya. Selesai. Coba bayangin Bu. Nggak keruwetan pikir. Nah maka juga begitu kita ini. Ketika kita ini adalah Abdullah, maka ingat la syarikalah. Tidak boleh ada sekutu di setiap apa yang kita lakukan untuk selain Allah. Kenapa? Karena Allah itu ghayur. Ghayur itu apa? Ghayur itu apa? Masya Allah, jangan malu-maluin Damar Wulan loh ya. Apa ghayur? Ya ghar. Ya ghar itu cemburu. Ghayur, zat yang paling pencemburu. Jadi ketika di salah satu di antara amalan Anda yang seharusnya amalan itu untuk Allah, ternyata kemasukan nama selain Allah, Allah cemburu. Allah apa? Cemburu. Kenapa? Karena Anda tidak memasukkan la syarikalah. Tidak ada sekutu di dalam ibadah itu untuk selain Allah. Dan ditambahi wabidzalika, dan seperti yang tadi itu. Apa yang tadi itu? Yang tadi itu adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Untuk yang itu umirtu, aku diperintah sama Allah seperti itu. Wabidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali mengikrarkan bahwa aku orang yang muslim. Nah sekarang begini, ternyata ibu-ibu sekalian, dari syiar tadi ada orang-orang itu yang ternyata lebih cinta dunia dibandingkan penghambaan dirinya kepada Allah. Nah maka temanya kan ternyata aku lebih cinta dunia. Contoh yang lagi rame sekarang ini, mohon maaf sekali ya, saya ini bukan tipe orang yang suka nyindir, kecuali keperucut saja. Itu lagi rame sekarang, orang-orang yang dulunya sedekah, kemudian setelah dianggap sedekahnya tidak kembali seperti yang dia inginkan, itu sekarang rame-rame protes. Rame-rame nuntut. Ada yang ke kepolisian, ada yang datang ke rumahnya Ustadz Fulani, ada yang kemudian minta asetnya dikembalikan. Iya enggak? Ada. Ngikutin berita itu. Sudah jangan sebut nama masuk. Bahaya, disomasi kena KPI, Komite Penyiaran Indonesia, suruh pulang banyak dengan nanti. Enggak, bercanda. Nah itu kan ada sekarang, rame orang-orang yang ketika bersedekah, itu gambarannya begini, Isuzu Panther dijual, Pajero datang. Ternyata Panthernya sudah dijual, Pajero setahun, 2 tahun, 3 tahun gak datang-datang. Nah yang semacam ini hadirin, adalah orang-orang yang ada sedikit di antara bahwa dia itu telah menjadi budaknya dunia. Nah maka sekarang kita akan tunjukkan ada 4 perkara. Dimana kalau kita ini masing-masing, saya, ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Madani TV dimanapun berada, kalau 4 perkara ini sudah masuk ke dalam hati kita,
maka itu cirinya kita sudah menjadi hamba dunia. Kita sudah menjadi apa? Hamba dunia. Nah, yang ini perlu kita perhatikan karena apa? Kita ini sama Allah diminta untuk menjadi apa tadi? Abdullah, hamba. Ada satu hadis yang hadis ini adalah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Rasul mengatakan begini, ta'isa abdud dinar, akan celaka. Ta'is itu artinya celaka yang mengantarkan dia pada kebinasaan. Ta'isa itu artinya gini Bu, ta'isa itu orang yang terlanjur kerja, tapi dari pekerjaannya dia tidak dapat apa-apa. Nyesel enggak? Terlanjur menggali sumur, sampai mentok 50 meter enggak keluar air. Nyesel enggak? Nyesel. Ikhtiar iya, capek iya, waktu kemakan iya, tapi hasil tidak muncul. Itu arti kata apa? Ta'isa. Dan yang Rasul katakan ta'isa di sini siapa? Ta'isa abdud dinar, sungguh akan celaka, sungguh akan merugi orang-orang yang menghambakan dirinya pada uang. Pada apa? Uang. Ini dinar ini adalah perwakilan kata uang. Wes pokok apapun yang dilakukan orientasinya adalah uang. Kemudian dikatakan lagi, wa ta'isa abdud dirham, dan celaka hamba-hambanya dirham. Wa ta'isa abdul khamisah, dan sungguh celaka orang-orang yang menghambakan diri pada pakaian. Ada enggak orang yang menghambakan diri pada pakaian? Maaf loh ya, pedagang pakaian. Yang mana Pak Edi? Yang jualan pakaian yang mana? Mana orangnya? Setiap keluar, Bang John, jangan disebut Pak Anwar, itu teman baik saya itu. Waduh, ini donasi bisa berhenti kalau begini. Sudah. Maka dibilang apa ibu-ibu sekalian? Ta'isa abdul khamisah. Khamisah itu apa? Sungguh celaka orang yang menghambakan diri pada pakaian. Dan itu mungkin kalau di kalangan Kandangan, Damarwulan, Pare, Kediri mungkin belum ada. Tapi kalau kelasnya Surabaya, Jakarta, Medan, kota-kota besar itu ada orang itu yang belanja bajunya Bu, bukan di pasar. Di butik, ngerti butik? Apa bedanya butik sama pasar? Butik itu Bu, itu panjenengan keluar rumah beli baju di butik, itu gak mungkin ada yang sama. Tapi kalau belinya di pasar Kandangan, keluar kayak anak panti asuhan seragam. Kita kira kita tok yang punya, ternyata lu kok podo tuh kundendi. Lu lah podo ya Allah. Itu bedanya butik dengan pasar. Kalau butik itu dia bikin hasil rancangannya sendiri, gambarannya sendiri, dijahit oleh pegawainya sendiri, dan dia bikin paling banter 3. Maka jangan buka butik Syah apa gitu. Ternyata bajunya kulaan Tanah Abang, itu bukan butik, penipuan itu ya. Nah sudah, maka ada orang seperti itu Bu, sekali datang ke kemanten itu bajunya tidak boleh sama, kemanten berikutnya tidak boleh sama sudah. Atau kalau biasanya orang-orang yang sering tampil di televisi, iya enggak? Acara penyerahan piala ini, piala itu bajunya itu bikinnya di desainer, yang desainer itu bikin baju itu khusus buat dia. Itu kalau memang dia menghambakan diri untuk pakaian, apa Rasul bilang? Ta'isa, dia bakal celaka, bakal rugi, bakal sengsara. Kemudian, wa ta'isa abdul khamilah, dan akan celaka orang-orang yang menghambakan diri pada khamilah. Khamilah itu sejenis makanan. Sejenis apa?
Makanan. Jadi makanannya itu gak ini ndak. Maka sampai ada di zaman kita sekarang itu wisata kuliner. Ada makanan keren, berangkat cari. Ada makanan keren, berangkat cari. Jadi hidupnya itu hanya untuk ngurusin apa? Urusan perut. Nah, Rasul katakan semua itu adalah orang-orang yang bakal celaka. Dan ini semua adalah perwakilan orang-orang yang menghambakan dirinya pada dunia. Nah, maka intinya Bu, orang itu ketika menjadi hamba dunia, maka dia tidak akan pernah beruntung. Nah, ciri yang pertama, orang yang sudah terlanjur menjadi budaknya dunia. Apa ciri yang pertama? Setiap ibadah yang dia lakukan, itu orientasinya pasti uang atau dunia. Wis itu sudah, itu nomor satu. Jadi ibadah, yang seharusnya ibadah itu kita mencari ridhonya Allah, yang seharusnya dengan ibadah itu kita mencari akhirat, ternyata dari ibadah itu gambaran kita adalah dunia. Contoh yang paling gampang. Salat apa Bu yang narik rezeki? Salat apa? Salat apa? Duha kan? Terus gambaran panjenengan kalau salat duha nanti tokonya bagaimana? Laris. Nanti kalau salat duha gambaran itu sampai doanya itu, ya Allah kalau rezekiku di langit turunkan. Kalau di bumi keluarkan. Kalau jauh dekatkan. Kalau sulit mudahkan. Itu doa siapa yang ngajarin? Doa siapa yang ngajarin? Itu jangan nyebut nama. Itu ibu-ibu sekalian yang semacam ini sudah gambaran yang sangat jelas. Jadi ketika Anda sholat duha, kemudian gambaran Anda di sholat duha itu adalah iki lek sholat duha rezeki bakal lancar. Kalau sholat duha nanti arisan bakal keluar namaku. Bahkan ada orang tidak pernah sholat duha blas, kate budal arisan duha. Apa urusannya? Wis ngono arisannya ba'dal isya lagi. Sholat duhanya ba'dal maghrib. Dari mana duha ba'dal maghrib itu? Yus gak apa-apa Ustaz, yang penting niatnya sholat. Ini sholat duha ruwet ya model begini ini ya. Sampai ketika dia mau berangkat arisan, itu dia sholat duha, tujuannya apa? Jangan-jangan kalau aku sholat duha nanti dari sholat ini, aku akan mendapatkan arisan, dapat arisan. Nah, ini sudah ciri bahwa Anda budak dunia. Kenapa Anda budak dunia? Karena ibadah yang seharusnya dengan ibadah itu akhirat yang dicari, ternyata dengan ibadah itu Anda mencari dunia. Contoh yang lain. Sedekah duit 10.000. Allah mengatakan satu kebaikan Allah kali lipatkan 10. Itu minimal. Bisa jadi Allah kali lipatkan menjadi 700. Bisa jadi Allah kali lipatkan itu sampai tidak terbatas. 10 paling dikit, pertengahannya 700, dan sampai tidak terbatas. Akhirnya ketika Anda keluarin uang dari dompet, Anda mulai ngitung. Ini kalau yang keluar 1.000, kembalinya 10.000. Kalau yang keluar 10.000, kembalinya 100.000. Coba pernah nggak hitung-hitungan begitu? Jujur. Gak usah. Jujur. Pernah apa enggak? Pernah? Mboten. Panjenengan nglebetaken pinten niku wau. Ngelebokno lek 2.000 ya gak hitung-hitungan. Coba lek ngetokno 100.000 hitung 100. Dadi 1 juta. Balik kapan tapi nah. Maka hati-hati, ya semua mungkin ya, ada sebagian yang tidak pernah alhamdulillah, tapi mungkin rata-rata begitu. Gara-gara apa? Kita ini kan hidupnya di dunia, maka bayangan kita balesan itu ya balesan dunia. Maka ketika ngetokno 10.000, kita keluar 10.000, harapan kita itu kembalinya akan berapa? 100.000, atau bahkan 700.000, atau bahkan 7 juta, atau bahkan tidak terhingga. Maka hati-hati. Kalau itu yang Anda inginkan Bu, maka saat itu Anda telah menjadi budaknya dunia. Nah sekarang lihat, Anda buka surat Hud. Surat apa? Hud. Ini untuk kemudian kita introspeksi diri. Orang kalau seperti itu Bu, ayat berapa? 15 dan 16. Surat apa? Hud
ayat 15 dan 16. Bukan berarti, oh enggak apa-apa kan Ustadz, kepingin akhirat tapi dunia juga kepingin. Loh ya enggak apa-apa. Tapi sekarang lihat surat Hud ayat 15 dan 16. Apa yang Allah tunjukkan untuk orang-orang yang ketika ibadah, ternyata dari ibadahnya itu dia menginginkan dunia. Padahal ciri orang beriman itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib itu apa sih? Salah satunya pahala akhirat. Jadi kalau panjenengan kepingin setiap ibadah langsung oleh, setelah sedekah langsung kembali, setelah nyumbang langsung dapat, setelah misalkan sodako untuk mendapatkan kesembuhan, habis sodako langsung sembuh. Loh terus ghaibnya di mana? Kalau setiap yang kita lakukan itu nuntut langsung Allah kasih di depan mata, kalau bahasanya orang damar wulan itu sakdek. Lah kok kira surga ta? Njaluk sakdek saknyet, ya Allah, bojoku dadi ayu. Surat nomor dadi ayu. Lah terus panjenengan ndak pengen pulang surga nanti kalau begitu. Kalau dunia sudah seperti surga, panjenengan ndak akan kepingin pulang ke surga. Nah, maka sekarang begini. Kalau kemudian setiap yang kita lakukan itu Allah balas di dunia, terus mana arti alladzina yu'minuna bil ghaib? Padahal salah satu makna alladzina yu'minuna bil ghaib itu apa? Orang-orang yang yakin bahwa kerja kerasku di dunia, ibadahku di dunia, sedekahku di dunia itu akan aku tagih nanti di hadapan Allah. Panjenengan tahu enggak Abdurrahman bin Auf itu ketika makan kurma dan kurmanya itu kurma enak gitu. Kurma enak. Itu Abdurrahman bin Auf langsung nangis. Terus sama sahabatnya ditanya, "Anta rajulun ghani," kamu itu laki-laki kaya. Kalau laki-laki kaya makan kurma enak pantas. Tapi kamu kenapa loh? Kamu kaya makan kurma enak kok malah nangis. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Karena aku ingat Rasulullah itu sepanjang umurnya itu makan kurma enak cuma sekali di Khaybar. Di mana? Setelah pulang dari Khaybar. Karena panjenengan kalau nanti umroh atau haji insya Allah amin ya rabbal alamin. Anda akan tahu daerah Khaybar itu salah satu daerah yang paling subur di Saudi. Maka kurmanya bagus. Itu cuma sekali itu tok Rasul makan kurma enak. Terus Abdurrahman bin Auf mengatakan ketika aku makan kurma enak ini, aku khawatir nanti karena kurma enak ini pahalaku di akhirat sama Allah dikurangi. Ketika aku tanya, ya Allah mana pahalaku? Kan sudah tak ganti dengan kurma enak waktu di dunia. Nah maka juga hati-hati Bu. Orang kalau di dunia ini enak terus, tidak pernah susah. Jangan-jangan nanti di akhirat sama Allah tidak dikasih apa-apa. Anda tahu Umar bin Al-Khattab itu ketika mendapatkan kemenangan yang kemenangan itu tidak didapatkan oleh Rasulullah. Kemenangan itu tidak didapatkan oleh Abu Bakar. Setelah menang, membuka negeri Romawi, itu Umar nangis di balik pohon. Sahabat-sahabatnya kaget, ya Umar, hadza yaumu farah. Ini hari-hari seneng. Loh Anda kok malah nangis? Apa kata Umar? Kamu. Rasulullah jauh lebih baik dibandingkan Umar. Gak ada bandingannya Umar dibanding Rasul. Abu Bakar jauh lebih mulia dibandingkan Umar. Tapi kenapa kemenangan ini tidak Allah berikan kepada Nabi Muhammad? Kemenangan ini tidak Allah berikan kepada Abu Bakar. Tapi kenapa dikasihkan pada Umar yang tidak lebih baik dari mereka? Aku khawatir nanti kalau di hari kiamat Abu Bakar masuk surga bareng Nabi Muhammad, aku di bawah mereka. Kenapa di bawah mereka? Karena sebagian kenikmatan yang akan aku terima di akhirat, Allah sudah berikan di mana? Di dunia. Nah maka sekarang kita hati-hati. Kembali pada surat Hud ayat berapa? 15 dan 16. Suatu hari, Abdullah bin Al-Mubarak. Siapa Abdullah bin Al-Mubarak ini? Seorang tabi'in yang tabi'innya itu kelas atas. Artinya tabi'in kelas atas itu seorang tabi'in yang masih mendapati banyak sahabat. Ada tabi'in yang cuma ketemu satu sahabat, itu namanya tabi'in kelas bawah. Fit tabaqati tsalitsah, di derajat yang ketiga. Itu ketika ketemu sahabat di bawah 10. Di bawah berapa? 10.
Tapi kalau ketemu banyak sahabat itu namanya tabi'in fi tabaqatil ula, di angkatan yang pertama, generasi-generasi yang masih awal. Sudah? Abdullah bin Al-Mubarak itu ditanya, Abdullah, para sahabat Nabi yang kamu temui, itu kalau membaca Quran, mereka itu paling berkesan baca surat apa? Dibilang sama Abdullah bin Al-Mubarak, aku lihat para sahabat Nabi, itu kalau lagi baca Al-Quran, itu nangisnya paling parah. Itu ketika membaca surat Hud. Surat apa? Hud. Terus ditanya lagi, iya. Terus yang lebih parah lagi, itu pas mereka pada ayat yang keberapa? Dibilang, iya, pada surat Hud, pada ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Sudah surat Hud ini bikin mereka nangis, ayat 15 dan ayat 16 lebih lagi bikin mereka nangis. Apa ayat 15 dan 16 itu? Allah Ta'ala berfirman, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang-orang yang menjadi keinginannya itu dunia. Jadi orang yang keinginannya itu cuma apa? Dunia. Contohnya seperti kita ini. Kepinginannya cuma mobil kudu bagus. Rumah harus mewah. Baju harus, ibu-ibu gitu. Baju harus, jilbab harus ada rendanya. Nanti ada bros. Sekarang sampai masker itulah ada ono tali nih. Ya padahal tali gak sepiro penting gaya-gaya nah iya. Lepas gak digawe gantung kayak gaya-gaya model kalung gitu. Nah, apa Allah katakan? Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Jadi orang ini di setiap amalannya, di setiap aktivitasnya itu yang terfikir apa? Dunia. Apa Allah bilang? Wazinataha nuwaffi ilaihim a'malahum. Kami akan berikan untuk mereka balasan dari amal mereka di dunia. Jadi hati-hati loh. Orang yang di dunia ini serba kecukupan, gak tahu nangis, gak tahu susah, gak tahu kurang, gak tahu utang. Nah, maka yang pernah utang ini beruntung Anda. Matur suwun sama Gusti Allah ya, angkat tangan yang pernah utang. Oh kabeh, enggak usah dukur-dukur. Malah sewenang, wah saya. Tunggu dulu, jangan bahagia. Nah, apa Allah bilang? Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia dan mereka menginginkan perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami kasih untuk mereka itu dunia dengan sempurna sekarang, kata Allah. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan dirugikan. Hati-hati loh ya. Tidak akan dirugikan. Sekarang kalau panjenengan sholat duha, sholat duhanya itu kepingin tokonya lancar, Allah bikin lancar. Dan jangan dikira ketika toko Anda lancar setelah Anda sholat duha, jangan dikira Allah sayang sama Anda. Hati-hati. Oh berarti sholat duhaku diterima. Oh berarti dungoku sama Allah dikabulkan. Belum tentu. Karena apa? Kalau ibadah itu bikin rezeki lancar, maka para sahabat Nabi orang yang paling kaya saat dunia. Betul apa enggak? Padahal rata-rata kalau panjenengan buka kitab Hayatus Sahabah, itu mayoritas sahabat Nabi lebih dari 70% itu fuqara wal masakin. Itu orang-orang miskin. Padahal ibadah mereka bagus apa enggak? Saya mau tanya, orang yang ibadahnya paling baik setelah Nabi Muhammad siapa? Para sahabat. Sementara para sahabat itu 70%-nya orang-orang miskin. Loh kalau diterimanya ibadah itu menjadikan Anda kaya, ya mereka yang duluan kaya. Iya apa enggak? Nah tapi begitu banyaknya orang-orang yang ibadahnya keren, tapi Allah enggak bikin mereka kaya. Kenapa? Karena balasan dari ibadah yang diterima itu bukan kaya. Sekarang lihat hadisnya. Innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah itu memberikan dunia kepada orang yang Allah cinta dan kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah. Wala yu'tid din, dalam satu riwayat, wala yu'til iman illa liman ahab. Dan Allah tidak akan berikan keimanan, Allah tidak akan berikan agama, Allah tidak akan berikan kemampuan untuk beramal kecuali untuk orang yang Allah cintai.
Nah berarti kalau panjenengan kepingin sholat duha, terus dari sholat duhanya itu kepingin tokonya lancar, sama Allah dibikin lancar enggak? Iya. Tapi dibikinnya toko Anda itu oleh Allah lancar, bukan berarti Allah cinta dengan Anda, bukan berarti Anda itu sholat duhanya diterima. Tapi apa? Lihat ayat yang ke-16. Ulaika, mereka itulah yang setiap aktivitasnya orientasinya dunia. Sedekah kudu balik. Sholat duha, toko kudu laris. Apa Allah bilang pada ayat yang ke-16? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang nanti di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Kecuali apa? Neraka. Saya mau tanya, ya Allah, kenapa ya Allah? Loh mereka itu loh sudah ibadah. Mosok gara-gara salah niat aja melbun rokok gitu loh. Padahal mereka ya sholat duha ya Allah. Mereka itu ibadah, sodakoh. Mereka itu tahajud kalau malam. Loh mosok gara-gara itu mereka masuk neraka? Iya. Karena Allah itu seperti yang saya bilang tadi adalah zat yang paling pencemburu, yang Allah tidak senang ketika Allah punya sekutu. Allah punya apa? Sekutu. Itulah kenapa ayat yang pertama saya baca tadi, inna salati, penutupnya apa? La syarikalah. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dalam urusan niat. Nah maka Allah bilang, ulaika mereka itulah alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Ketika nanti mereka meninggal tidak tersisa untuk mereka kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan lenyaplah apa yang mereka lakukan ketika di dunia dan sia-sia apa yang mereka kerjakan. Nah berarti nomor satu Bu, ciri orang yang telah menjadi budak dunia itu setiap amalannya orientasinya adalah dunia, uang dan dunia. Berbakti kepada suami, kepinginnya suami baik sama dia. Padahal baiknya suami itu cuma bonus, tapi pahalanya dari siapa? Allah. Saya pernah kasih contoh, enggak tahu di sini atau di Masjid Mujahidin. Saya pernah kasih contoh perempuan itu, istri, kalau dia masak tapi orientasinya itu suami, maka mesti getun. Mesti nyesel. Enggak tahu di sini atau di Mujahidin. Intinya panjenengan dengerin lah ya. Misalkan begini, ibu-ibu pagi-pagi goreng nasi goreng. Ini digoreng supaya nanti suami itu kalau berangkat kerja bisa sarapan di rumah. Dipikir, suami sukanya lauknya apa? Oh telur ceplok, dibikinin telur mata sapi. Suami pengen sayurnya apa? Oh suami paling seneng irisan timun, kasih irisan timun. Oh suami itu suka bawang gorengnya agak banyak, dibanyakin bawang gorengnya. Sudah, ditutuplah di meja yang tempat suami nanti bakal dia makan. Sudah, ketika suami berangkat kerja, ternyata hari itu suami ada rapat mendadak yang dia harus sampai di tempat kerja lebih cepat. Istri tidak tahu itu. Setelah suami mandi, ganti baju, itu nasi goreng yang Anda bikin dengan segenap cinta, dengan penuh perjuangan. Pokok suamiku harus seneng, ini harus enak, harus ada timunnya, telur mata sapinya, bawang gorengnya harus banyak. Ternyata jangankan dimakan, dilirik pun tidak. Padahal Anda sudah kerja keras itu, masak, bikin, waduh. Kira-kira ketika suami tidak makan, Anda kecewa enggak? Bu, kecewa enggak? Saya mau tanya, kenapa Anda kecewa? Wong padahal kalau sama suami enggak dimakan itu yang makan siapa? Kan Anda, kan tambah seneng Jani. Kenapa Anda kecewa? Kenapa kecewa? Karena tujuan Anda ketika bikin nasi goreng bukan Allah tapi suami. Sehingga ketika suami tidak mengapresiasi, Anda getun. Sama seperti orang yang sholat duha enggak kaya. Getun, oh sholat duha aku gak kena gitu berarti. Kenapa? Karena orientasinya kaya. Sama seperti orang yang sedekah penter enggak balik. Panas jobo jero tadi. Akhirnya dia menyesal karena apa? Orientasinya bukan Allah tapi dunia. Coba sekarang kalau panjenengan bikin nasi gorengnya untuk Allah.
Wes, ini Allah Maha tahu. Mau suami makan, suami tidak makan, pahalanya insya Allah dicatat di sisi Allah. Ketika suami berangkat kantor ternyata nasi gorengnya tidak dimakan, Anda tidak menyesal, tambah seneng. Alhamdulillah, pahalanya wes ketulis, sego gorengnya utuh, tak pangan. Enteng, wongnya sing tambah abot. Yo, amalannya enteng, orangnya yang tambah. Kan ya apa? Loh, istri itu kalau suami tidak makan tidak habis, yang ngabisin siapa? Kalau anak disuapin tidak habis, yang ngabisin siapa? Lah maka ya pantas loh Pak kalau istri itu begini semua loh Pak. Lo modelnya recycle bin nih. Ngerti recycle bin? Alah enggak ngerti yo. Sudah, itu ciri yang pertama. Orang yang kemudian menjadi budak dunia. Apa ciri yang pertama? Setiap aktivitasnya orientasinya adalah uang dan dunia. Kalau uang tidak dapat, dunia tidak sukses, dianggap ibadahnya tidak baik. Itu nomor satu. Nomor dua, apa ciri orang yang menjadi budak dunia? Pagi semangat, malam lemes. Itu disebutkan oleh salah seorang tabi'in. Salah seorang tabi'in itu mengatakan ciri budak dunia, kalau siang itu seperti macan yang kukunya itu mencengkeram tanah. Itu kalau siang. Melbu kombongnya ratau ngantuk. Di majelis taklim ngantuk. Jangan, bukan panjenengan, contoh saja. Masuk pasar, Masya Allah, itu manekin itu dilapi terus. Baju tidak sebelah sini tidak laku, diputer pindah sebelah sana. Itu lampu kurang terang, digoleknya lampu sing padang 100 watt. LED yang 100 watt, tidak tahu ini mau buat lapangan, mau bedak pasar. Nah sudah, itu di waktu siang. Jadi untuk kegiatan-kegiatan duniawi, murub. Apa murub itu? Semangat. Kalau urusannya duniawi, proyek geden. Apa? Duit 17 juta. Semangat, berangkat. Proyek geden, apa? Pengajian. Dendi, lembar bulan. Sing isa Ustaz. Kok saya macul. Ini ciri orang yang menjadi budak dunia. Jadi ketika orientasinya itu dunia, ketika yang di depan matanya itu ada keuntungan dunia, ketika matahari terbit semangat kayak macan kelaparan mau makan orang. Tapi ketika sudah masuk waktu malam, sementara para sahabat Nabi sebaliknya, para sahabat Nabi itu para sahabat Nabi yang ketika mereka masuk ke pasar, itu sekedar cari uang untuk makan hari ini. Khalas, selesai. Dinaki soleh duit, mulai. Kenapa? Karena tujuan saya bukan dunia, akhirat. Sing penting uang ini cukup untuk saya makan dan istri dan anak saya hari ini, selesai. Sisa waktunya, yaitu untuk mengejar apa? Akhirat. Maka akhirat itu di depan mata. Maka lihat sekarang. Anda tahu Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kenal tak Syekh Albani? Minimal pernah dengar ya, Syekh Albani. Itu kerjanya apa Bu? Tukang arloji. Ganti baterai jam, nyervis jam. Cuma itu dok kerjaannya. Mas Nur mana Mas Nur? Masuk hamba dunia juga ini. Mana Bu Trisulis? Mana Mas Nur? Udah hadir, kemana? Kalau udah hadir gini kemana? Masa buka toko ya ini? Enggak, guyon. Nanti dengerin tak kirimi broadcast ya tadi. Nah sudah. Maka apa hadirin? Itu kerjaannya tukang arloji Bu. Kalau sudah dapat uang, yang uang itu cukup untuk sekedar beli roti untuk hari itu, tokonya ditutup, jeret. Terus kemana? Masuk perpustakaan, baca, nulis, menelaah, meneliti hadis. Kenapa? Karena kata dia, hidupku itu bukan untuk dunia. Hidupku untuk apa? Akhirat. Sampai Rasul katakan, orang itu kalau yang pertama, bangun pagi badannya sehat. Awake sehat. Nomor dua, kemudian dia merasa aman di rumahnya. Wes duwe omah. Dia tidak takut rumahnya diserang musuh, dijabel bank.
Maaf, ngomong Jabal Bang langsung guyu kabeh, kroso ta. Ndak khawatir rumahnya di Jabal Bang, tenang. Yang ketiga, dia punya makanan untuk hari itu, bukan untuk besok. Hari itu. Apa Rasul bilang? Faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Ya wes, hari itu Anda menjadi pemilik dunia. Awake sehat, omahe ono, mangane gawe dina iku duwe. Selesai. Sementara kita ndak. Di rumah itu loh. Lek gak nyimpen beras gawe stok saulan gak tenang. Padahal kadang-kadang stok saulan iki kepangan mek sedina meneh ndek kuburan. Apa ndak budak dunia seperti itu? Nah, maka yang kedua, ciri budak dunia itu, Bu, adalah orang yang ketika dia di siang hari untuk urusan dunia, semangat untuk kerja, takut telat, tapi untuk Allah telatan. Bahkan saya pernah di Kediri, di Masjid Muhammadiyah. Saya tidak mau nyebut nama masjidnya ya. Itu masjid tempatnya di tengah kota, dekat Sri Ratu. Dekat mall zaman dulu namanya Sri Ratu, sekarang apa? Lu kok yang ngerti? Tak kira ndak pernah sobo mall, sobo mall juga. Ya, sudah. Maka di masjid ini kalau Jumatan itu yang datang orang-orang kerja-kerja itu, kantoran. Yang bikin saya gergeten apa? Ini sudah khotib, sudah berdiri khutbah, innal hamdalillah. Itu orang baru melaku dan melaku nih jalan kakinya sing tenang, lembean, ada yang sambil narik rokok. Sudah, nanti ndak langsung wudu, ndak langsung masuk toilet, ndak langsung masuk masjid, ndak. Di masjid itu sebelah timurnya, jadi ngadep, khotib itu ngadep ke mereka, itu ada buk. Mereka duduk dulu di buk, ngobrol, ngecek HP, ngentek nih rokok. Pertama saya biarin. Khutbah berikutnya ternyata tetap. Anda tahu, saya berhenti khutbah. Cep. Saya ngomong ke takmir, tolong takmir, itu yang duduk di sebelah sana, yang masih pegang rokok, saya sebut. Yang pakai baju merah, pakai sepatu hitam, itu yang pakai kaos hijau. Saya sebut satu-satu. Kalau mereka tidak pindah dari situ ke tempat wudhu, saya tidak akan lanjutkan khutbah dan kita kuat-kuatan. Ini tengah-tengahnya khutbah ini. Dan itu Anda buka buku fikih tidak batal khutbahnya. Saya bilang apa? Saya setelah khutbah pulang ke rumah tidur. Lah Anda kalau khutbah ini tidak segera selesai, Anda telat makan siang, Anda langsung balik kantor tidak makan siang. Bingung, tola-tolean. Tidak usah noleh, Anda saya bilang, Anda. Tidak usah noleh, ya itu yang baju hijau, pakai celana ini, pakai, tak sebut satu-satu. Takmirnya tole-tolean. Oh, apa khotib, saya golek siapa gimana khotib kayak gini gitu. Oh, akhirnya berhenti betulan saya. Ketika saya berhenti, akhirnya takmirnya mulai berdiri satu, keluar itu yang duduk diusiri. Nah, ini merupakan orang yang budak dunia, Bu. Ternyata dia lebih cinta dunia. Kenapa? Karena untuk urusan sesuatu yang berkaitan dengan akhirat, itu tidak bergegas. Tapi untuk kerjaan, ngejar bagaimana caranya biar cepat naik pangkat. Tapi tidak ngejar naik pangkat di sisi Allah. Dia kepingin bagaimana caranya menjadi pegawai yang berprestasi. Baju harus rapi, tapi sholat kaosan. Ada yang begitu? Ada tulisannya lagi di belakang, Cristiano Ronaldo. Saya kaget loh, ketua MCI-nya di sini kapan itu jadi mu'alaf. Saya tanya ketua MCI, Cristiano Ronaldo yang syahadat no sopo? Ojo-ojo MCI Kediri nih yang mensyahadatkan Cristiano Ronaldo. Ternyata setelah selesai sholat, assalamualaikum, walah Cristiano Ronaldo Jawa tiba no. Lah ini repot. Artinya orang yang ciri cinta dunia itu kalau siang hari semangat, wah mau murup, semangat luar biasa. Masuk sawah semangat, masuk pasar semangat, dinas jadi guru semangat. Tapi waktunya sholat malam ngelentruk. Ngelentruk itu apa? Enggak, bukan males. Ngelentruk itu beda sama males. Ngelentruk itu sekali kayak gombal amoh. Nah, itu ciri yang kedua. Jadi untuk urusan dunia, dia bergegas. Untuk akhirat, males. Sholat Jumat, telat. Tapi masuk kantor enggak pernah telat. Ciri hubbud dunia. Untuk ngurus surat izin di tempat kerjanya, tidak boleh telat, harus rapi.
Tapi baca Quran belepotan. Itu ciri orang cinta dunia. Nah sekarang yang ketiga. Apa ciri bahwa ternyata aku lebih cinta dunia? Yang ketiga hadirin sekalian. Senengane kumpul wong sugih tok. Kawan. Saya buka loh status WA panjenengan. Konek, kau wape tak kenek no. Lek perlu kau wape situ tak sebut namanya. Ndak. Ini ceramah gini Bu, bukan buat panjenengan, ya buat saya juga. Iya. Nah, ciri-ciri orang yang ternyata aku adalah budak dunia, itu kegemarannya dia berkumpul dengan orang-orang yang bisa memuaskan dia secara materi duniawi. Maka suatu hari ada seorang laki-laki datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Ya Imam, saya ini punya teman, tapi saya tidak suka. Kenapa tidak suka sama temanmu? Setiap ketemu saya ditakut-takutin akhirat. Ditutui malaikat, melbu neraka, lek gak zakat disetrika, lek gak sholat masuk neraka sakor. Kalau senengane, ibu-ibu biasa ngapain Bu kalau lagi kumpul-kumpul itu? Oh iya, rasan-rasan, lupa saya sampean Bu, ya Allah sudah lama enggak kumpul ibu-ibu ini enggak. Terus senengane rasan-rasan nanti masuk neraka lisannya disobek, digunting. Panjenengan coba Bu, sekali-sekali Bu ya. Mega kok gunting itu, ya gunting suket apa segala macam itu. Terus lidah dikeluarkan, terus coba didik pucuk itu, krik gitu. Coba, ya apa rasanya kira-kira? Dikit aja, enggak usah sampai tugel, enggak usah. Dikit, krik gitu. Ya apa rasanya? Fantastis. Ya apa? Saya nyontoh ibu-ibu kok saya minta panjenengan jadi contohnya kok. Yang seneng rasan-rasan siapa? Lek ngene gak ngaku. Ibu-ibu ini jangankan arisan, pengajian itu loh rasan-rasan. Pengajian itu loh ngerasani kotake. Ngene iki kotake iki antep, kira-kira sing antep ya ngombene. Dibuka lo tenan kan, isine mek loro gelas air mineral lebih kau wedi ngabot-ngaboti ae sak kotak ini. Itu pengajian. Nah sudah lanjut. Maka ibu-ibu sekalian, apa kata temannya Imam Hasan Basri tadi? Saya tidak seneng kumpul sama dia. Setiap ketemu dia, wedi. Gak semangat urip ndek donya. Keweden. Apa kata Imam Hasan Basri? Yo itu teman yang baik. Itu teman yang baik. Kenapa? Karena dia yuqillunaka minad dunya. Dia mengurangi semangatmu dari dunia. Dan dia yab'atsuka ilal akhirah. Ngirim kamu ke akhirat. Itu teman yang baik. Nah sementara coba. Kalau kumpulani wong sugih. Itu mesti pikirannya apa? Mobilnya apik. Nanti pindah dari mobilnya wong sugih numpak mobilnya dewe kerasa bagaimana? Mobil kok gemblodak ini. Masuk rumahnya orang kaya, Masya Allah dispensernya. Kalau panjenengan Kak, mek panas, dapat dingin, panas biasa, tidak bisa dingin yang kayak es gitu, tidak bisa kan di rumah. Ya, paling panas, itu panasnya pun gak kontrol. Kayak so digawe panas sekian derajat, tidak bisa ya. Tidak punya dispenser yang kayak gitu. Desit. Sudah ada dispenser yang bisa dikontrol Bu suhunya, bikin 70, 80. Nanti kapan-kapan ke rumah ya. Kapan-kapan ke rumah, tolong bawakan yang seperti itu. Sudah, ketika masuk rumahnya orang kaya ada semprotan. Wow, setelah nyemprot itu langsung wangi. Nanti bingung Anda ya wong desa ya bingung ya kan. Suaranya apa ya Bang? Mari lah kok moro-moro wangi. Nanti ngobrol lagi lupa. Apa sudah gitu. Sampai masuk ke dalam rumah itu bingung. Lah kok gak nyetek lampu kok lampunya morup dewe. Tahu masuk rumah yang lampunya itu ada sensornya itu loh. Ya kalau belum pernah kapan-kapan lah ke rumah saya ya. Itu jadi masuk rumah itu gak usah bingung kalau skakel cetekannya di endi. Masuk rumah itu langsung tek murup dewi ya Allah nak jine iki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nanti panjenengan keluar mati. Oh ya Allah, tenang. Sudah, nanti ketika Anda pulang ke rumah panjenengan bingung. Skakle sik enek kabel iki lho sing cetekan. Tik. Sing gandol itu ya. Nah itu repotnya orang kalau hubbud dunia itu apa Bu? Senengane kumpul wong sugih.
Padahal dengerin, apa keutamaan kumpul orang-orang miskin? Dengerin, apa keutamaannya kumpul orang miskin? Ini yang ketiga. Rasul mengatakan, ala wa innakum latunsoruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Kalian itu ditolong sama Allah, diberikan rezeki luas oleh Allah. Itu karena apa? Karena banyaknya orang miskin yang kumpul di sekitaran kalian. Berarti banyaknya orang miskin yang kumpul di sekitar kita, itu bikin kita kuat, bikin kita murah rezeki. Sementara kalau kumpulannya orang kaya, bikin Anda semakin susah. Kenapa? Karena Anda akan membandingkan nikmat yang Anda terima dengan nikmat yang dimiliki oleh orang yang kaya. Pulang ke rumah, ini tok. Nah gitu loh. Nah itu ciri orang hubbud dunia. Ternyata aku menjadi budak dunia. Terakhir penutup yang keempat. Apa ciri orang yang menjadi budak dunia? Yang keempat, disebutkan oleh para ulama dan ini menyiksa sekali. Orang yang menjadi budak dunia, yang dalam judul itu ternyata aku lebih cinta dunia, itu dia senantiasa menyesal ketika dunia itu hilang darinya dan dia tidak menyesal ketika dia tidak mampu ibadah. Coba yang tidak bisa sholat tahajud bangun-bangun nangis, ada enggak? Ketinggalan sholat tahajud bangun getun sampai nangis, ada? Angkat tangan. Sombong. Enggak, guyon aja ya. Yang enggak bisa sholat duha nangis, ada? Temennya bisa baca Al-Quran sehari 1 juz, panjenengan Iqra 1 enggak naik-naik nangis, ada? Tapi rata-rata kita itu nangis kalau tetangga beli mobil baru. Tonggo duwe montor anyar nangis, tonggo rabi maneh nangis. Jadi yang menjadi kerisauan kita itu ternyata adalah ketika kita kehilangan dunia, bukan ketika kita kehilangan akhirat. Nah, berarti orang itu ketika cinta dunia telat sholat zuhur, tidak sedih. Anda tahu cerita sahabat Nabi? Telat sholat zuhur, kebunnya diwakafkan. Tahu cerita itu? Jadi ketika dia sedang mengairi kurma milik dia, itu ternyata aliran airnya itu tersumbat dengan beberapa daun kurma yang terjatuh. Jadi kesumpetan gitu loh. Maka ketika terdengar azan, dia mikir, alah sebentar lah. Yang penting nanti ini saya alirkan dulu airnya. Ketika airnya sudah mengalir, saya tinggal sholat zuhur. Nanti sepulang saya sholat zuhur, airnya sudah penuh, kurma terisi air. Ternyata apa? Karena dia membersihkan saluran air tadi. Yang sini dibersihkan, yang sana tersumbat. Yang sana dibersihkan, sana lagi tersumbat. Sampai terakhir, dia ketinggalan cuma 1. Ketinggalan takbiratul ihram. Bukan ketinggalan rakaat loh. Dia masuk masjid, ternyata imamnya sudah Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Langsung itu kebun yang bikin dia telat sholat itu diwakafkan. Di kandangan ada yang model begitu. Gara-gara toko ketinggalan pengajian, tokonya disumbangkan ke Panti Asuhan Muhammadiyah. Amin. Ada? Jangan bilang, oh banyak. Banyak yang telat tapi nggak sedekah gitu ya. Masya Allah. Nah begitu. Sampai ada lagi salah seorang sahabat Nabi. Namanya Abu Talha. Turun ayat Al-Quran. Allah katakan apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna yaitu surga. Sampai apa? Sampai kalian mampu menyedekahkan sesuatu yang paling kalian cintai. Sampai kalian mampu menyedekahkan sesuatu yang paling kalian cintai. Apa yang terjadi ibu-ibu sekalian? Abu Talha langsung datang kepada Rasulullah SAW. Terus Abu Talha bilang apa? Ya Rasulullah, kebun yang paling aku cintai kebun Bayruha namanya. Kebun kurma yang di dalamnya ada sumber airnya. Yang Rasul sering menghabiskan waktu siang di sana. Ketika Allah turunkan ayat kamu tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna. Kamu tidak akan sampai kepada surga. Sampai kamu mampu menyedekahkan yang paling kamu cintai. Ibu-ibu saya mau tanya. Yang paling ibu-ibu cintai siapa?
Bu, saya tanya, yang paling ibu-ibu cintai siapa? Suami. Lo masuk panjenengan mau nyedekain suaminya ke perempuan lain? Mbak, aku barusan mendengarkan ceramah tadi dari Ustadz Rifki, katanya tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sebelum menyedekahkan sebagian yang paling kita cintai. Yang paling aku cintai suamiku, Mbak. Sebagiannya untuk kamu. Biar 3 hari di rumahmu, Mbak, 4 hari di rumahku. Bisa? Mencep. Bisa? Ya bukan itu artinya, sudah. Maka Abu Talha datang, ya Rasul, hartaku yang paling aku cintai kebun Bairuha. Maka aku sedekahkan kebun itu untuk Allah. Sudah, pulang dia ke kebun itu. Istrinya yang namanya Ummu Sulaim dan anak-anaknya di kebun. Anaknya sedang makan kurma. Sama Abu Talha diteriakin, Ummu Sulaim keluar. Anakmu ajak. Ummu Sulaim keluar. Anaknya diajak. Di mulut anaknya masih ada kurma, sama Abu Talha ditarik pakai tangan krek, keluarin kurmanya. Istrinya tanya, ada apa? Kok tiba-tiba kamu biasanya masuk ini teriak-teriak? Anakmu biasanya kamu suruh makan kurma, sekarang makan kurma malah kamu keluarkan. Dibilang apa? Karena kebun ini sudah aku sedekahkan di jalan Allah. Apa kata istrinya? Mas, gendengan sampean? Enggak. Karena itu istrinya adalah Ummu Sulaim. Apa kata istrinya? Dzalika malun rabih. Suamiku, ini loh dagangan kamu yang paling beruntung ya ini. Ini ciri orang yang apa? Tidak mau ketinggalan akhirat walaupun dunianya seakan-akan hilang. Nah, maka ingat nomor 1. Ciri orang yang telah menjadi budak dunia, setiap ibadah yang dia lakukan orientasinya apa? Uang atau dunia. Nomor 2, kalau pagi semangat luar biasa untuk mencari dunia, tapi ketika malam untuk cari akhirat dia lemas. Nomor 3, kegemarannya kumpul dengan orang-orang yang mendatangkan keuntungan duniawi. Senengannya kumpul sama orang-orang yang kaya, yang akan memberikan dia uang, ngajak dia makan sate, membelikan dia rumah. Tapi sama orang miskin dia tidak suka kumpul. Yang terakhir, dia sedih ketika kehilangan dunia dan dia tidak sedih ketika kehilangan akhirat. Ada kesempatan sodakoh, tidak disedekahkan. Nah, ini penutup dari kami. Ada insya Allah dari teman-teman Muhammadiyah Kecamatan Pare, bekerja sama dengan teman-teman dari Sayap Dakwah Organizer, itu membangun Masjid Nur Hasan di Kampung Inggris. Itu masjid, Bu, dibangun mulai tahun 1945. Jadi umurnya sudah 70 tahun lebih. Dan masjid itu sudah mulai atapnya terus mulai roboh, ada yang miring, tempat wudhunya udah enggak layak begitu ya. Ini kita sedang insya Allah proyek akhirat untuk penggalangan dana pembangunan masjid yang kira-kira dibutuhkan dana tidak banyak, cuma sedikit, 753 juta, tidak sampai 1 M. Nah itu makanya insya Allah kita membuka wakaf sekeping bata. Saya tidak minta dari panjenengan 1 juta, 2 juta, enggak, ketitian. Saya minta dari panjenengan itu 100 juta, 200 juta gitu ya. Itu maka kita beri judul apa? Wakaf sekeping bata. Karena apa, Bu? Satu batu bata yang panjenengan wakafkan dengan harga cuma 8.000. Jadi bata ringan yang besar itu satunya 8.000 rupiah. Itu kita kumpulkan. Nanti di bata itu, Bu, ketika tersusun untuk membangun masjid, tercatat nama panjenengan. Yang kalau nama panjenengan kecatat di situ, insya Allah itu batu bata satu yang akan menyelamatkan panjenengan kelak di hadapan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Maka insya Allah kita sudah dapat per hari ini, itu setelah 4 hari kita kumpulkan, terkumpul uang 83 juta. Alhamdulillah. Dan itu dari warga kita, alhamdulillah, dan dari luar yang melihat flyer, melihat tayangan, itu sudah terkumpul selama 4 hari 83
juta. Nah, insya Allah kalau dananya sudah terpenuhi, pembangunan akan segera dimulai dan donasi ditutup. Maka dengan itu, untuk Bapak dan Ibu sekalian yang menginginkan untuk turut menyumbangkan sebagian hartanya, kami mohon untuk bisa transfer ke rekening Yayasan Sayap Dakwah Organizer di Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 716 792 7860, atau yang berkenan langsung ngasih cash, di belakang ada itu Ustadz Aceng Nur Hidayat. Nah betul, Aceng Nur Hidayat namanya. Nah, itu Ustadz Al-Fadhil Al-Walid Al-Syeikh Aceng Nur Hidayat, itu yang pakai baju koko putih, bisa menghubungi beliau atau menghubungi teman-teman di Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.